Ya Bu Ici, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Sama-sama. Di sini tuh TK Pertiwi berapa Bu? TK Pertiwi Wonorejo 2, TK Pertiwi Desa Wonorejo. Wonorejo, Kecamatan Talun. Ini saya Bu ada tugas tentang modul 3.1 tentang keputusan kepala sekolah. Iya. Ya, saya di sini saya mau menanyakan Bu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika bujukan moral itu seperti apa Bu? Kan biasanya anak-anak itu kan di sekolah pasti ada sebuah kasus-kasus anak-anak kecil-kecil yang Tentang etika moral. iya. Gitu. Ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membersamai seorang calon guru penggerak yang luar biasa. Nah, ini untuk pengalaman saya sebagai kepala sekolah ketika saya mendapatkan kasus-kasus etika moral yang sekiranya pasti ada ya, terkadang bermunculan karena pada dasarnya setiap anak itu mempunyai latar belakang lingkungan keluarga yang berbeda. Jadi kemungkinan anak itu mendapatkan sesuatu hal yang dia peroleh di lingkungan rumahnya, tetangga atau tempat bergaul lainnya yang secara dia sebenarnya dia tidak mengerti apa itu hanya menirukan saja, karena pada anak usia dini saya kira pemahaman tentang oleh wiki beretika itu tidak, itu tentu saja dia belum bisa membedakan. Nah, ketika muncul dibawa ke sekolah ada sesuatu hal yang itu bertentangan dengan moral etika, maka saya selaku kepala sekolah bersama dengan dewan guru kita memberikan pendekatan kepada anak. Didekati, yang pertama kita dekati, kemudian kita tanyakan dari mana mendapatkan ucapan itu yang sekiranya itu kurang pas dengan etika. Terus kemudian kadang anak itu menjawabnya, iku lho Bu aku nerokne mas kae, iku lho Bu aku entuk kok kae, seperti itu. Sehingga kita akhirnya memberi pengarahan. Itu tidak baik, tidak boleh dilakukan karena anak sekolah itu harus seperti ini. Dan saya kira dengan melalui pembiasaan tanpa kita waleh-waleh, tanpa kita dengan dosanya, harus selalu diingatkan karena di TK itu memang melalui pembiasaan seperti itu Mbak. Kalau untuk di TK itu banyak kan kasus-kasus yang dihadapi oleh guru itu seperti apa Bu? Kebanyakan dari anak-anak itu seperti apa contohnya? Untuk kasus anak itu begini, beragam ya Mbak ya. Maksudnya begini, setiap anak itu mesti banyak mempunyai permasalahan. Terkadang permasalahan di rumah itu, permasalahan orang tua itu dibawa ke sekolah. Nah, suatu contoh seperti ini. Tapi ini lucu ya, lucu. Itu ungkapan dari perasaan anak. Ada seorang anak yang diajak melakukan kegiatan bersama-sama. Ternyata, loh kenapa kamu kok tidak mau dengan teman-teman? Saya ngantuk loh Bu. Lah, kenapa kok ngantuk? Lah aku mambengi karo ibuku nggak dikeloni ya, ibuku sing dikeloni ayahku. Satu hal seperti itu lucu, tetapi ternyata anak itu peka ya, dia akhirnya ngantuk karipan dengan hal yang seperti itu. Dan ini memang harus kita bicarakan dengan orang tua. Itu kan pasti kita harus membicarakan dengan orang tua, akan kita bawa pada saat kita parenting lingkup lembaga saja, lingkup paling murid. Ada sesuatu hal yang anak-anak itu diceritakan di sekolah karena dia mengalami di rumah seperti itu hal kecil yang terus dalam menjalankan nanti Bu, menghadapi kasus tersebut nanti pasti Bu Wiji akan mengambil sebuah keputusan nih di dalam kasus tersebut. Jadi ada nggak Bu tahap-tahapan dalam sebelum mengambil keputusan tersebut itu apa yang Bu Wiji mau lakukan gitu? Ya, tentu saja kita melihat dari segi permasalahan setiap anak tersebut. Nah, untuk langkah awal kita
ya mengidentifikasi tadi, kita mengadakan pendekatan, kita mencari titik permasalahannya anak dari hati ke hati. Karena kalau anak itu kita langsung langsung bisa kasih keputusan, dia akan tertutup. Tapi beda kalau kita dengan kasih sayang, kita mendekati, kita tanya, biar anak punya kesempatan untuk bercerita. Ya, kita hanya memberi pancingan saja. Setelah itu kita musyawarahkan bersama, kemudian kita akan mengambil langkah tindak lanjut sesuai dengan tingkatan usia anak tersebut. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nanti, terus terutama untuk kasus-kasus tadi ya Bu ya, permasalahan di rumah terus dibawa ke sekolah, itu apakah ada kepentingan yang sama atau benar mengandung sebuah nilai kebajikan atau enggak Bu? Saya kira itu akan menjadi nilai kebajikan karena kita akan menemukan sesuatu hal yang baru ketika anak itu menghadapi permasalahan, baik itu permasalahan tentang hal belajar, mengajarnya, hal belajarnya, baik itu masalah tentang mungkin kedisiplinannya, baik itu mungkin juga masalah tentang pola makan, kesehatan, dan pembiasaan kebersihan badan dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bicarakan bersama-sama, kemudian kita akan memberikan pelayanan dan menuju ke pemecahan permasalahan. Hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus anak-anak yang membawa permasalahan yang di sekolah itu akhirnya di dalam dilema etikanya itu seperti apa akhirnya? Suatu hal kita mendapatkan anak yang dalam etika ini sebenarnya kalau orang Jawa ngarani misuh gitu nggih. Nah, itu sebenarnya anak-anak kan tidak tahu artinya. Tetapi kalau anak itu menjadi pembiasaan, baik itu di rumah, kemudian ia bawa ke sekolah, itu kan akan menjadikan sesuatu yang tidak kondusif. Akhirnya anak yang lain, Bu, si A miso, Bu, si A miso. Akhirnya itu dia muni miso, tapi secara tidak langsung dia menirukan. Nah, menirukan. Nah, hal itu kita ajak anak-anak duduk bersama, kemudian kita kasih cerita-cerita tentang kedisiplinan, kita kasih semangat untuk anak-anak biar dia bisa meninggalkan hal-hal yang kurang beretika. Apakah ini Bu ada tantangan nggak Bu dalam nanti Ibu mengambil sebuah keputusan dalam suatu kasus yang sudah Ibu hadapi nanti? Ada tantangannya? Tantangan itu pasti ada Mbak, Iya. pasti ada. Karena tantangannya begini, kalau saya sebagai guru TK, itu tantangannya begini, ketika kita berusaha untuk mendisiplinkan anak di sekolah dengan aturan-aturan yang ada, namun di dalam lingkungan keluarga dia mungkin masih terbawa dengan hal itu dan tidak ada gayung bersambut kerjasama, itulah nanti yang akan bertentangan dan bertolak belakang. Di sekolah berusaha mendisiplinkan, tetapi di rumah tetap menjadi kebiasaan, atau anak itu di lingkungannya di rumah juga masih mendapatkan seperti itu yang menjadi tantangan buat kita. Untuk ya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi, dan bagaimana Bu penyelesaiannya nanti di tempat sekolahnya Ibu? Kalau jadwal saya kira kita kondisional Mbak, karena begini, ketika anak itu menghadapi permasalahan atau anak-anak mendapatkan permasalahan itu tentu saja kita harus sesegera mungkin untuk bisa menyelesaikan atau membantu anak yang bermasalah itu, walaupun tidak secara langsung, paling tidak dalam jarak waktu dekat kita harus segera memberikan rangkulan atau kita segera memberikan pelukan. Oh ya Bu, ini ada sedikit pertanyaan lagi tentang apakah ada dalam menghadapi kasus ini ada faktor-faktor yang bisa mempermudah
Bu Wiji nanti untuk melakukan pengambilan keputusan dalam suatu kasus itu nanti apakah ada faktor? Iya, pasti ada beberapa faktor yang bisa membantu mempercepat pemecahan permasalahan itu. Contohnya yaitu ketika anak itu dengan senang hati dia mau bisa menerima segala apa yang disampaikan oleh ibu gurunya. Begitu juga dengan lingkungan keluarga, dia juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, bahwa sesuatu hal ini, permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini dan kita harus bekerja sama. Kalau itu ada gayung bersambut, insya Allah itu Wah, terima kasih loh Bu, saya sudah dapat banyak sekali pengalaman. sama-sama. Pembelajaran dari Ibu Wiji tentang pengalaman nanti dalam pengambilan keputusan dilema etika ini nanti apakah nanti akan berdampak lebih positif lagi kepada anak-anak atau Insya Allah kita percaya dengan pengalaman yang sudah berdampak positif, jadi untuk membawa kebaikan, karena setiap tahun kita akan mendapatkan anak-anak baru, kemudian lingkungan yang sebelumnya harus menyesuaikan dengan lingkungan yang sekarang dan berbagai macam masalah. Jadi kita harus semangat berusaha untuk anak-anak tetap bisa kondusif dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Wiji atas waktunya yang saya Sama-sama. mintain sela-sela di kesibukan Ibu. Iya. Saya juga terima kasih. Saya mohon maaf atas mungkin segala kekurangan saya. Saya selalu kedua tangan saya dan teman-teman terbuka untuk berbagi ilmu dan untuk menerima ilmu dari seorang muda-muda yang calon guru penggerak. Saya justru lebih banyak belajar tadi Bu tentang pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus ke anak-anak TK. Apalagi kan saya di sekolah kan menghadapi anak-anak yang udah besar ya Bu. Iya. Apalagi kalau anak-anak kecil, saya kan juga punya anak kecil Ibu di rumah. Iya. Jadi nanti berarti nanti saya bisa terapkan juga di rumah. Ternyata lingkungan rumah itu sangat mempengaruhi anak ya Bu. Nanti di sekolah atau apa. Jadi nanti betul. Saya bisa berusaha kepada anak saya, harus disiplin lagi nih ya. Belajar ya, melatih, tidak pernah bosan untuk selalu diulang, untuk selalu karena pembelajaran untuk anak itu tidak harus di dalam buku, kita melalui buku, yang melalui sambil mau tidur, mau kita ajak jalan kemana, itu kita bisa memasukkan, karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Terima kasih Bu Wiji atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.